Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, dan kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, melengkapi berbagai topik seputar tema kematian yang sudah kita tayangkan, kali ini kita akan mengambil topik ritual kematian. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Carly. Shalom, Roy. Shalom, Bu Anis. Shalom, Carly. Shalom, Bu Anis. Saudara, tentu saja hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom, Pak Bigman. Shalom, Anis. Salam saudara-saudaraku yang kekasih. Ritual kematian, menarik juga kita mau membicarakan bagian ini. Karena bagaimanapun, ritual itu tidak akan terpisah dari keseharian kehidupan kita, mewarnai hari-hari kita. Seperti apa? Ini akan jadi pemikiran kita yang sangat serius. Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa lebih dulu. Saya minta Carly untuk pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bila kami boleh ada di tempat ini untuk berdiskusi mengenai topik ritual kematian. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu untuk menerangi hati kami, Tuhan, dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam diskusi kami pada sore hari ini. Bapa, biarlah Engkau berkati dan pimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-5, Markus pasal 5, 38 sampai 42. Demikian kisahnya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ada hubungan apa dengan ritual? Saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini mengisahkan bagaimana diceritakan di sana ada seorang anak yang sudah meninggal, yang sedang sakit keras, tetapi kemudian ternyata Yesus dianggap terlambat datang, tetapi kemudian anak itu dihidupkan kembali. Nah, bagaimana kemudian Yairus sebagai orang tua mendapatkan kesembuhan itu? Di dalam kasih dan kuasa Kristus ada sisi lain daripada peristiwa, di mana dikatakan pada waktu anak itu mati banyak orang yang menangis. Sungguh tidak lazim kalau ada orang meninggal menangis lalu Yesus mengusir mereka. Lalu dikatakan orang tua dan ibunya itu diajak masuk ke dalam. Siapa yang menangis? Saya tidak yakin kalau itu handai taulannya. Pasti Yesus bisa membedakan, bukan? Nah, siapa yang menangis? Itu orang kebanyakan. Itu sebab mereka juga bisa tertawa, karena tampaknya tidak mempunyai kontak batin dengan yang meninggal. Lalu siapa yang menangis itu? Saudara-saudara, ada ritual menarik di kalangan orang Yahudi, bahwa ada penangis-penangis yang bisa disewa atau bisa didatangkan pada waktu orang meninggal. Kelihatannya sesudah perempuan ini, anak ini meninggal, sementara ayahnya mau bertemu dengan Yesus, ya pasti pihak keluarga sudah ada orang yang bergerak, lalu tukang peratap itu sudah ada di situ. Lalu mereka menangis, bukan karena anggota keluarganya, karena memang itu keahlian mereka. Ini ritual, ya. Sehingga ritual ini ada berbagai hal di dalam berbagai kehidupan konteks kesukuan yang dikerjakan. Sehingga kemudian ritual-ritual seperti ini bertumbuh kembang dalam kehidupan kematian. Termasuk misalnya bagaimana ritual dilakukan waktu memindahkan Yusuf yang sudah mati di Mesir, dikubur, tulang-tulangnya digali untuk dibawa ke tanah perjanjian. Sesuai dengan pesannya supaya dia dibawa ke sana. Sehingga Yusuf kemudian dipindahkanlah kuburnya ke tanah perjanjian. Padahal sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Ini ritual. Karena tentu itu bukan Yusuf yang lagi hidup karena tulangnya. Tentu juga bukan roh Yusuf yang sudah kepada Tuhan menghadap karena tulangnya. Oke? Jadi tulang belulang saja yang dibawa dalam ritual itu. Sehingga memang ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang pro kontra. Apa hubungannya, kan udah mati kan gitu ya? Buat apa lagi? Nah, ini memang menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik, saudara.
Karena itu perlu kita diskusikan. Karena saya percaya saudara pun pasti berurusan dengan ritual-ritual itu setiap hari, bukan? Gitu, Anis? Iya, terima kasih Pak Bigman. Carly sempat mempertanyakan sebetulnya perlu atau enggak sih sebetulnya kita bicara mengenai ritual kematian ini. Carly mau bagi barangkali dengan kita semua. Ini pendapat saya pribadi. Oke. Buat saya kematian itu sebenarnya adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan itu terputus ya. Jadi ketika manusia tidak memiliki roh Allah lagi dalam hidupnya, sebenarnya dia sudah mati. Jadi kalau manusia hidup pun dia tidak ada roh Allah, sebenarnya dia sebenarnya mati gitu ya. Itu pemahaman saya. Jadi kalau dikatakan ritual kematian, sebenarnya apanya yang mau diadakan di situ, motivasinya apa sih gitu kan? Jadi saya pikir bukan masalah orang yang matinya, tapi bagaimana orang-orang yang hidup yang ada di sekitar orang yang mati itu melihat bahwa satu saat dia pun akan menghadapi hal yang sama, sehingga dia perlu introspeksi diri, belajar bahwa satu saat pun dia akan mengalami hal yang sama, menghadap kepada Sang Khalik. Nah, saya pikir itu yang lebih penting kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar mengisi hidup ini dengan benar gitu ya. Bukan kematian itu sendiri yang kita permasalahkan. Jadi saya pikir ritual kematian itu buat saya terserah orang masing-masing, tapi buat saya sih tidak penting. Roy, kita semua pasti sepakat dengan apa yang Carly katakan, bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan ini ada begitu banyak yang belum kita pahami dengan benar dan perlu kita terus-menerus belajar dan paham apa yang sebetulnya Tuhan inginkan kita dalam kehidupan kita. Tapi Roy punya pendapat yang berbeda atau sama barangkali soal ritual kematian? Kalau menurut saya begini, Bu Anis, saya kira ini juga menjadi bagian yang penting untuk kita diskusikan supaya kita tidak salah mengerti akan hal ini. Karena seringkali ya memang kita diberhadapkan gitu memang ritual-ritual kematian itu. Di seumpamanya solo-solo keluar dari keluarga kita ada yang meninggal. Ini mayatnya mau dibakar atau tidak. Atau mau dimandikan atau tidak. Nah, itu seringkali pun di kalangan Kristen itu menjadi keributan. Itu untuk itu menurut saya ini menjadi hal yang penting supaya kita betul-betul mengerti apa dari makna dari ini semua gitu, Pak. Kira itu seperti itu. Pak Bigman, rasanya sudah bisa kita antisipasi bincang-bincang kita kali ini bakal banyak mengambil contoh demi contoh kalau itu menyangkut budaya, kalau itu menyangkut kebiasaan, artinya perlukah atau biblikalkah ini kita lakukan. Tapi sebelum kita masuk ke aspek itu yang pastinya banyak, Pak, kita bicarakan dulu barangkali aspek doktrinal barangkali ya bisa dikatakan begitu berkaitan dengan ritual kematian. Pak Bigman, faktanya Kristen terpolarisasi dalam dua pendapat yang secara prinsip sangat berbeda. Kelompok yang satu percaya bahwa kita sebagai bagian dari ritual kematian, kita masih bisa mendoakan keselamatan, meminta keselamatan bagi mereka yang sudah meninggal. Sementara kelompok yang lain mengatakan selesai sudah ceritanya ketika kematian secara fisik kita lihat terjadi pada seseorang. Pak Bigman bisa kita ada dalam dua kategori berarti dalam diskusi kita. Pertama, mati itu sendiri ya selesai. Seperti contoh ketika Lazarus dan orang kaya. Lalu dua-duanya mati, si orang kaya masuk ke neraka, Lazarus masuk ke surga di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya berkata, Bapak Abraham, tolonglah Lazarus supaya berhubungan dengan aku, memberi setetes air. Tidak. Oke, berarti nggak ada hubungan surga dan neraka, terlalu jauh itu diskusinya. Nggak usah tanya berapa kilometer, karena itulah sebuah pemahaman untuk mengatakan jarak yang tak terbilang. Tidak usah bilang kok mereka bisa ngobrol, karena bukan itu yang mau dibicarakan. Yesus menceritakan. Nah, lalu yang menjadi penting adalah ketika kemudian si orang kaya berkata, kalau begitu izinkan aku kembali. Kan gitu kan? Kembali kemana? Ke bumi untuk memberitahukan keluargaku. Supaya jangan kurang ajar kayak aku. Ya jadi gini nih. Bagus dong niatnya. Kalau orang mati masuk neraka, pulang kesaksian kan nanti bisa orang jadi bertobat semua kan begitu kira-kira ya. Itu asumsi pemikiran dia juga, banyak pendeta berpikir begitu. Dia pikir kalau udah ada orang mati dari kubur nanti semua orang percaya. Lupa kalau Yesus itu bangkit dari kubur, dari kematian gitu ya. Jadi bukan soal itu ternyata yang membuat pertobatan kan.
atau perubahan hidup orang, tapi kan kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu jawaban Abraham menarik, tidak. Pada mereka ada kitab Musa. Artinya, cukuplah mereka membaca kitab Taurat itu dan mereka belajar melakukannya. Ya mereka selamat. Kalau enggak, ya enggak ada. Mau orang mati bangun pun percuma itu. Enggak buat orang itu bertobat. Nah jadi kalau begitu hubungan orang hidup orang mati udah enggak ada. Yang mati nggak bisa nolong yang hidup supaya jangan sampai kayak dia. Tetapi yang hidup pun tidak bisa kirim doa suci supaya orang yang dihukum ini bisa jadi, katakanlah kalau dia di neraka dapat AC gitu ya, jadi lebih dingin, lebih sejuk begitu. Lalu kemudian ya dapat dispensasi ya, sehingga gelombang kedua kemudian ada harapan masuk surga. Nggak ada indikasi sama sekali. Artinya Pak Bigman, faktanya kan kita lakukan ya ibadah ketika seseorang sudah meninggal. Ada ibadah tutup peti, ada ibadah malam kembang, ada ibadah penghiburan. Ibadah itu artinya kita peruntukan siapa ya Pak? Yang meninggal atau orang yang hidup? ditinggal? Makanya banyak sekali khotbah yang salah sebetulnya. Kita mesti berani khotbah untuk orang yang hidup. Bagaimana kita belajar dari orang yang mati. Tetapi ironisnya tata krama kita lebih tinggi daripada kebenaran. Jadi kalau yang mati itu penjahat sekalipun, koruptor kelas berat pun, Tuhan sudah memanggil dia ke kelangkuannya. Tuhan sudah membawa dia ke surga yang mulia. Siapa yang bilang si koruptor ini masuk surga? Kok berani-berani itu pendeta ngomong? Itu karena jemaatnya banyak sumbangannya. Jadi kita juga sering kali jadi orang-orang yang bermunafik ria, jadi menggelapkan makna pertanggungjawaban hidup. Lalu ada yang bilang, tapi kan kita nggak tahu dia ke neraka. Oke, kalau begitu jangan bilang dia ke neraka, tapi jangan bilang dia kemana? Ke surga dong. Biarlah kita belajar apakah kalau kita mati kita siap. Masing-masing kita harus mengukur diri kita. Karena toh kita nggak tahu kalau pas the last minute dia mau mati, dia bertobat, kan kita nggak ngerti. Itu urusan dia. Tetapi jangan juga buru-buru bilang surga. Karena yang kita tahu dari hidupnya sehari-hari, dia jahat misalnya kan. Nah jadi ada kejujuran dalam khotbah yang disampaikan kepada orang yang hidup. Makanya disebut kebaktian penghiburan. Siapa yang mau dihibur? Masa yang mati yang mau dihibur? Ya jelaslah yang hidup kan, supaya jangan histeris, supaya dalam kedukaan itu jangan out of control kan begitu kan. Diberikan kekuatan supaya jangan melihat ini mati lalu selesai, karena perjalanan hidup akan bertemu dalam kekekalan kalau memang selama hidup mempertanggungjawabkan iman bisa kan gitu. Nah jadi untuk orang yang hidup, soal nanti hari pertama lalu ada malam apa yang disebut malam kembang atau tutup peti begitu kan, lalu besok penguburan, itu kan sebetulnya bagian-bagian dalam ibadah yang kita lakukan hanya untuk menjaga kesinambungan. Kalau bisa tiap malam ada kebaktian lah, supaya yang keluarga ditinggalkan ini terhibur, itu intinya. Tapi kan mesti dikasih judul, malam penghiburan, malam kembang atau tutup peti disebut malam kembang karena ada kembang yang bakal ditaburkan kan gitu kan, atau tutup peti karena petinya mau ditutup kan gitu doang toh. Lalu pemberangkatan jenazah, lalu penguburan kan gitu. Itu hanya jenis nama saja. Pak Bigman, kalau keselamatan itu semata-mata hanya antara Tuhan dan antara yang bersangkutan, artinya memang kita tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang kemudian mati itu mati dalam keselamatan atau mati tanpa keselamatan, betul begitu kan? Dan tadi Pak Bigman katakan kita hanya bisa mengira-ngira. Pohon kan dikenal dari buahnya. Menurut kita orang ini masuk surga, tapi bisa jadi enggak. Menurut kita orang ini nggak masuk surga, bisa jadi iya. Ketidaktahuan kita adalah menyangkut sesuatu yang sangat personal. Karena Tuhan mengatakan, kucatat nama mereka secara pribadi satu persatu dalam kitab kehidupan. Artinya keselamatan yang bersifat itu memang keselamatan itu memang bersifat personal. Nah, tetapi dari buahnya kita bisa ngelihat. Kita bisa belajar iman kan dari mereka. Kita memang tidak tahu, tetapi dengan iman kita percaya. Abraham mati masuk surga, Paulus di surga misalnya gitu kan, dan itu menjadi bagian dari kesaksian iman mereka yang hidup itu. Jadi hanya mengira-ngira. Tapi apakah lalu istilah semacam rest in peace gitu ya, jadi juga sesuatu yang harus kita pakai dengan hati-hati, Pak? Ini menjadi tradisi Kristen. Semua juga akan rest in peace setelah berpulang ke rumah Bapak. Sebelum nanti mungkin Carly atau Roy bercerita pengalamannya. Satu waktu ada anggota keluarga saya meninggal, itu adik saya sendiri. Lalu pada waktu saya pergi ke pemakaman, petugas pemakaman menawarkan, Pak mau pakai ayat apa? 1, 2 dia bacakan semua. Saya kaget, ada kira-kira tidak kurang dari 20 ayat. Lalu saya tanya sama dia, kamu Kristen ya? Dia jawab enggak. Loh, kok kamu tahu semua ayat Alkitab? Kan barang dagangan Pak. Waduh, silakan ini saya pikir.
barang dagangan. Jadi dia hafal semua barang dagangannya. Dan barang dagangannya itu ayat Alkitab. Saya bilang enggak, bikin yang ini. Waktu saya bilang bikin yang ini, dia kaget setengah mati. Karena saya telah berhenti di sini dikuburkan kan gitu. Namanya adik saya, terus ada ayatnya lain. Segala sesuatu ada waktunya. Biarlah yang di dalam waktu memakai waktunya dengan baik, karena akan tiba waktunya mempertanggungjawabkan waktu di hadapan Sang Pemilik waktu. Pengkhotbah 3. Bingung dia. Loh ini Pak, nggak ada ayat seperti ini. Ya udah kamu tulis saja. Nambahin. Saya baru 1 kali Pak. Karena apa? Saya bergumul dengan adik saya. Tentu sebagai kakak, saudara, saya berharap pada waktu itu dia masuk surga, ya, di dalam meninggalnya. Hanya saja memang secara manusia saya terbatas karena dia berkelahi, lalu waktu dibawa ke rumah sakit di tengah jalan dia meninggal. Saya nggak tahu jadinya persis kayak apa. Itu menjadi penderitaan batin yang paling berat sepanjang sejarah hidup saya sampai sekarang. Ya, itu yang membuat saya paling beban pada waktu itu. Sampai membuat saya nggak bisa nangis karena saya nggak tahu mau ngapain. Saya merasa seperti dihukum Tuhan pada sesuatu yang tidak jelas begitu ya. Saya merasa terpukul sekali dan akhirnya saya tuliskan itu. Maka itu muncul pertanyaan. Ya. Jadi kalau saya ditanya secara jujur, maka yang saya bilang tadi, bagaimana saya mau tulis rest in peace? Tetapi itu memang tata krama manusia yang menjadi tradisi kita tadi, sudah ritualnya. Itu menjadi bagian daripada sebuah ritual Kristen ya, di batu di salib itu mau penjahat apa kayak itu ya tulisannya pulang ke rumah Bapak. Walaupun masih ada yang bisa dipertanyakan, Bapak yang mana nih? Bapak Lucifer apa Bapak Kristus ini? Carly dan Roy, pernah dengar yang saya dengar bahwa ada polemik di antara kita, sebagian gereja mengiyakan keinginan untuk lakukan kremasi, sebagian yang lain mengatakan tidak, kremasi tidak dibenarkan dalam Kristen. Pernah dengar hal itu, Carly atau Roy? Iya. Carly sendiri punya opini mengenai hal itu? Kalau buat saya pribadi, seperti yang tadi Pak Bigman katakan, bahwa setelah meninggal ya sudah selesai semua gitu ya. Artinya tidak ada hubungannya antara jasad kita ini, tubuh ini yang sudah tidak bernyawa, tidak beroh lagi itu, mau diapakan gitu kan, mau dibakar atau mau dikubur atau mau disimpan atau bagaimana, nggak ada hubungannya lagi dengan keimanan kita yang menyangkut kepada keselamatan nanti setelah ada kedatangan Tuhan kedua kali. Menurut saya seperti itu, Bu. Roy, Anda punya pendapat atau justru punya pertanyaan mengenai hal ini? Kira poin ini sudah bikin surat warisan. Kalau mati tolong dihafal. Kalau menurut saya setengah matang gitu ya. Begini Mas, untuk poin itu kita masuk ke dalam poin yang tidak terlalu prinsip. Artinya hanya pendekatan secara psikologis. Karena orang membangun dasar kenapa melakukan kremasi, mungkin supaya tidak ada biaya perawatan pengkuburan, lebih baik kan dibakar kan, jadi nggak ada biaya di sana. Toh filosofi mereka tubuh yang sudah mati itu kan ya sudah kembali ke debu, ke debu lagi gitu loh. Sudah menjadi tidak ada sangkut pautnya lagi dengan keselamatan yang tadi Pak Carly bilang gitu ya. Tapi ada orang juga memandang bahwa kan sayang gitu loh. Kan mereka kan salah seorang dari keluarga kita juga. Masa mereka dibakar gitu ya. Tapi ya tetap saja menurut saya mereka dibangun atas filosofi ya pendekatannya secara psikologis. Maksudnya seperti itu, Bu Anis. Pak Bigman, saya jadi ingin kembali ke Alkitab dari apa yang Roy dan Carly katakan. Ada kesan bahwa kan ini bukan hal yang prinsip. Cuma sudut pandang yang berbeda terhadap jawaban itu adalah untuk hal yang tidak prinsip saja gereja tidak bisa kompak, sepakat, apalagi untuk hal-hal yang prinsip. Dan kalau balik Pak Bigman ke Alkitab, Uza adalah salah satu bagian dalam Alkitab yang betul-betul melekat buat saya pribadi. Dalam pengertian saya terperangah begitu presisinya Tuhan ingin kita memahami apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Uza itu kan dengan motivasi baiknya tidak menghendaki tabut perjanjian itu menyentuh tanah, barangkali juga karena refleksnya secara manusiawi, kira-kira saya bisa bayangkan dia nggak punya kesempatan berpikir, dia ulurkan tangannya dan toh Tuhan hukum dia karena dia lakukan sesuatu yang Tuhan tidak ingin dia lakukan. Artinya buat saya pribadi, entah benar entah salah, Tuhan ingin kita secara presisi memahami apa yang Tuhan inginkan. Tapi
sisi lain dari koin ini adalah Tuhan tidak secara jelas berikan pada kita pengaturan-pengaturan. Kita pernah bicara mengenai warisan, beberapa dari kita menganggap bahwa tidak jelas benar apa yang Tuhan inginkan mengenai hal itu. Kemudian kita bicara soal ritual kematian. Bahkan gereja bisa berdebat, bisa bertengkar, bisa pecah hanya karena apa yang dikatakan Roy tadi sebagai hal yang tidak prinsip gitu kan. Bolehkah dikremasi atau tidak bolehkah dikremasi. Kenapa Pak Bigman Alkitab tidak menyatukan kita bahkan untuk hal-hal yang semacam itu? Ya, silakan Roy, ada pertanyaan saya bisa menambahkan lain. nanti kan Pak Bigman dijawab. Salah satu ayat yang diperdebatkan ini kan di kitab Lukas 9 ayat 62. Nah, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, ya kan Pak? Yang ayat 61-nya tuh bilang, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Wah, ini menurut Pak Bigman bagaimana dengan konteks ayat ini, Pak? Gini, makanya memahami ayat itu, Pak. Sebetulnya ada perbedaan-perbedaan yang prasoposisi teologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada waktu kasus murid itu kan, biar kalau orang mati mengubur orang mati mereka, bukan berarti kita nggak perlu mengubur orang mati. Itu bicara dalam tradisi Yahudi. Kalau dalam tradisi Yahudi, orang yang sudah tua itu dianggap sudah dekat mati, kamu mesti tungguin sampai mati supaya kamu dapat warisan. Kalau kamu nggak di situ, kamu nggak bakal kebagian warisan. Tapi Yesus suruh ngajak segera pergi. Nanti deh guru nyusul dulu, beres dulu urusan ini. Itu sebab Yesus mau mengatakan sebetulnya dalam bahasa yang lain. Kalau ikut aku, lihat ke depan. Jangan lagi urusin warisan-warisan ini. Udahlah, biarkan itu buat saudara atau yang lainnya. Bukan bapaknya nggak diurusin. Karena kalau itu, celakalah kita. Karena Yesus juga yang ngomong, hormatilah orang tuamu. Kan gitu kan. Jadi bukan pengabaian itu, ya. Nah, Yesus saja hadir di perkawinan di mana? Di Kana. Masa dia nggak pergi ke kematian orang? Yang benar saja lah kan gitu. Jadi bukan ngubur atau nggak nguburnya. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau dibicarakan tadi soal kremasi tidak kremasi, masalahnya prosoposisi teologi tadi adalah berkutat kepada nanti soal kebangkitan. Kalau dibakar kan bangkitnya jadi kayak apa dong? Mana tubuhnya nanti? Itu satu. Terus aspek yang kedua juga kan tanah mesti kembali pada tanah, bukan debu. Walaupun nanti kalimat yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah dust itu memang ya debu kan begitu ya. Jadi istilah yang menurut saya omong kosong besar diperdebatkan oleh banyak gereja, lalu mengutip ayat yang tidak ada juntrungannya. Contoh, orang Israel mati nggak ada yang dikubur, nggak ada yang dikremasi, tapi di dalam gua. Gimana lagi tuh tanah jadi tanah? Di dalam gua, di atas batu ditaruh begini. Jadi apa itu? Yesus pun mati dikuburkan ke dalam gitu kan. Bahwa kemudian dia bangkit, oke. Tapi rasul-rasul semua sama. Ya, sehingga mereka dimasukkan di dalam satu peti. Lalu peti itu nanti masuk lagi dalam gua, begitu. Ya, jatuh ruang-ruangan di dalam gua itu ada ruang-ruang. Disitulah mereka ditaruh. Ya. Nah, oleh karena itu kan bukan dikubur. Malah tanah nggak masuk karena gua itu di atas tanah kan. Malah nggak ke bumi lagi kalau kita bilang. Jadi ada kesalahkaprahan menurut saya di dalam pemikiran banyak orang. Inilah kadang-kadang kita terlalu memutlakan yang nggak mutlak, membuat prinsip yang nggak prinsip. Jadi soal mati adalah mati. Kalau soal kebangkitan, kalau dibakar jangan nanti nggak ada tubuhnya. Yang saya lebih parah lagi kalau lagi naik kapal gedebuk jatuh ke laut dimakan hiu. Wah, gerak kan. Pas ketemu di laut, kok kamu gerak badannya separuh? Dimakan hiu waktu itu. Saya pikir-pikir kita ini kok very bodoh banget ya. Saya bilang very bodoh banget, apa ini very bodoh? Ya kenapa, gimana nggak very stupid? Ya udah dibilang bangkit ada tubuh kemuliaan, kok bisa berpikir begitu? Itu kan saya nggak ngerti. Makanya selalu saya suka Yakobus, jangan semua orang pengen jadi guru. Kalau nggak tahu jangan bicara. Karena kamu menyesatkan banyak orang, membingungkan banyak orang. Nah, yang kedua, kalau Alkitab itu adalah mati dikubur, kamu belajar lagi. Dari mana kamu baca mati dikubur? Tanah kembali kepada tanah. Lah kalau kalimatnya das mau apa kamu? Ya, apa yang dimaksud dengan tanah? Kan begitu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke orang Yahudi sendiri, satu pun nggak ada yang dikubur di dalam tanah. Lalu apakah kemudian mereka tidak bangkit? Gila sekali kamu. Tradisi kematian itu berjalan dari ritual itu. Mengambil tulang Yusuf misalnya pada suku tertentu ya diambil dari konteks Yusuf. Nah, yang jadi persoalan prinsip nih, jangan sampai kamu memindahkan tulang habis 1 miliar, anak cucumu miskin, kampungmu susah. Bagi saya itu kejahatan. Bagi saya itu kejahatan. Apalagi ngutang untuk bikin itu. Bagi saya itu kejahatan. Nah, jadi jangan sampai tindakan-tindakan yang kita pernah anggap oke, ini ritual adat yang mesti diperjuangkan, tetapi kemudian mengorbankan yang lebih penting. Itu jadi kejahatan. Yang kedua,
Kita juga tidak boleh melakukan ritual-ritual yang kemudian berbiaya tinggi tapi mengabaikan yang lain, tetapi juga jangan bikin ritual yang menjadi keributan. Nah, ini juga bagi saya aneh sekali. Ini sebuah pembodohan lagi dalam kekristenan kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena itu biarlah gereja bersikap bijak. Saya pernah melayani orang yang meninggal kemudian dikremasi. Karena gerejanya bilang kami nggak mau kalau kremasi. Kadang-kadang saya lucu di tutup peti selesai mau kubur enggak gitu. Kadang-kadang saya pikir-pikir geli juga ya gitu ya. Tetapi saya juga tidak memperdulikan lah. Selama gereja kalian izinkan silakan. Lalu gerejanya boleh kan kalau Pak Bingman mau, ya saya urus. Saya layani untuk kremasi lah gitu ya. Karena saya kadang-kadang berpikir saya nggak bisa habis pikir. Why? Tetapi itulah gereja. Ya, sehingga kita melakukan sebetulnya tindakan banci. Kalau kita anggap itu salah kremasi, ngapain ditutup petinya? Ya salah juga dong. Ya, jangan tutup petinya. Sekaligus jangan layani kematiannya karena salah. Kan nggak ada salah sepotong, kan salah 2 potong begitu kan. Satu lain ini salah, ya salah semua. Habiskan gitu. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menyikapi dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Nah, jadi saya pikir ini yang mesti dipikirkan baik-baik oleh kita semua. Karena progressive revelation itu harus dipahami. Itu sebab Alkitab tidak memutlakkan. Nah, tetapi harus perhatikan juga nih, bukan Alkitab tidak jelas. Ada Alkitab memberi satu outline yang jelas. Mari kita cari detailnya dengan bijak. Jangan mencuri. Itu kan berlaku, jangan nyontek. Jangan bilang kalau nggak ada jangan nyontek, terus Alkitab nggak jelas. Jelas banget. Tetapi kitanya justru nggak jelas. Nah, alat cari ini mesti kita cari. Alat bantunya. Begitu. Saudara, enggan berpisah sebetulnya, namun waktu juga haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioquia Pama kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri kebersamaan kita. Ritual kematian bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi perlu atau tidak perlu. Karena itu mari kita sikapi dengan baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang hanya menimbulkan pertikaian di antara keluarga. Karena pada waktu itu Anda sudah kehilangan keimanan Kristen yang sejatinya kasih sayang. Yang kedua, jangan sampai itu berbasiskan ekonomi, biaya tinggi. Tetapi Anda mengabaikan hak orang miskin. Karena itu sangat mengerikan. Yang ketiga, jangan sampai ritual kematian menciptakan hutang piutang di kalangan anak cucu hanya karena mau membiayai. Itu sungguh tidak memuliakan Tuhan. Camkan, pikirkan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan hanya untuk sebuah kepuasan kesukuan. Bedakan aturan main yang kita pahami supaya nilai-nilai kesukuan kita pun harus bernilai Kristiani. Jangan rubah Alkitab, tapi tata adat istiadat kita lah yang seharusnya berubah, diperbarui oleh kebenaran Alkitab. Jangan terbalik. Semoga Anda bijak dan tidak terjebak dalam ritual-ritual kosong belaka di dalam soal kematian. Kita berdoa. Untuk itu saya minta Roy tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat diskusi kami pada saat ini Tuhan Yesus, tentang apa yang kami bahas tentang ritual kematian. Dan biarlah apa yang kami bahas ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan terkhusus bagi para pemirsa di rumah Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui ritual-ritual mungkin yang akan dilakukan tidak lagi menjadi pertikaian Bapak, tetapi betul-betul kami menjadi hati-hati dalam menyikapi ini. Terkhusus di dalam segala sesuatu pun kami rindu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.